Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang penjajahan pemerintahan Belanda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Salsabila sebagai moderator, selanjutnya saya sendiri Herpan Hidayat sebagai penyaji 1, selanjutnya saya Muhammad Bimo sebagai penyaji 2, selanjutnya saya Diana Putri sebagai penyaji 3. Saya kembalikan moderator. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Herpan Hidayat. halo teman-teman, di sini saya Herpan Hidayat selaku penyaji 1 akan menjelaskan yaitu tentang masa pemerintahan Republik Bataaf. Pada awal tahun 1795 terjadi perubahan pada Belanda. Muncullah sebuah kaum atau kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, dan fraternité, persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis tersebut, maka kaum patriot ini menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, Belanda menyerbu Prancis. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai oleh Prancis. Kemudian dibentuklah Republik Bataaf sebagai bagian pemerintahan baru dari Prancis. Republik Bataaf dikuasai oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara kandung dari Napoleon Bonaparte. Selanjutnya, setelah itu Raja Willem V atau Raja Willem van Orange diletakkan oleh pemerintah Inggris di kota Kew. Di kota Kew tersebut, Raja Willem V mengeluarkan sebuah perintah yang dikenal dengan nama Surat-Surat Kew. Di dalam perintah tersebut tertulis perintah untuk para penguasa di negeri bekas jajahan Belanda menyerahkan wilayah kekuasaannya ke Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan ketentuan dari perintah-perintah yang terdapat pada surat-surat Kew tersebut, maka Inggris melakukan tindakan cepat, yaitu dengan mengambil alih beberapa wilayah di Hindia Belanda. Contohnya Padang pada awal tahun 1795, kemudian Ambon dan Banda pada tahun 1796. Kemudian Inggris juga memperkuat armada lautnya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Sudah barang tentu Prancis dan Republik Bataaf tidak ingin tinggal diam. Mereka juga ingin mengambil alih wilayah bekas jajahan atau kekuasaan VOC. Karena Republik Bataaf merupakan vasal dari Prancis, maka sistem pemerintahan Republik Bataaf juga masih terpengaruh oleh Prancis. Keinginan Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara, maka ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot, yaitu Herman Willem Daendels. Ia dikenal sebagai seorang tokoh muda yang revolusioner. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah penyampaian dari penyaji 1. Selanjutnya kita lanjut ke penyaji 2. halo teman-teman. Di sini saya Muhammad Bimo sebagai penyaji 2 akan menjelaskan perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Tanggal 19 September 1811 adalah munculnya Inggris di Hindia. Kekuasaan Inggris terletak di Batavia. Raffles sebagai pemimpin, ia melakukan beberapa langkah, yaitu langkah dalam bidang pemerintahan politik maupun bidang ekonomi sosial. Kebijakan dalam bidang pemerintahan untuk memperkuat dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles melakukan berbagai cara, yaitu salah satu contoh caranya dengan melakukan keakraban dengan para pangeran ataupun raja yang sekiranya membenci Belanda. Cara tersebut sekalipun untuk melakukan Jawa sebagai kekuasaan di Nusantara. Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Palembang dan Jawa. Raffles berhasil mengusir
Belanda dengan bantuan para raja-raja dari Palembang dan Jawa. Tetapi Raffles tidak mempunyai simpati terhadap tokoh-tokoh yang telah membantu tersebut. Penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah penyajian dari penyaji kedua. Sekarang kita lanjut ke penyaji ketiga. Baik teman-teman, di sini saya Diarama Putri akan menjelaskan tentang dominasi pemerintahan Belanda. 1. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal yang dipimpin oleh Pangeran William ke-6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Cornelis Tadeusz Elot, Adrian Arnold Baeskes, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Ketelen. 22 Desember 1818, pemerintah memperlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan yaitu Gubernur Jenderal. 2. Sistem tanam paksa. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan para pribumi atau petani, yaitu dengan cara kerja rodi atau tanam paksa. VOC adalah cara terbaik untuk memperoleh hasil tanaman ekspor di pasaran Eropa. A. Ketentuan tanam paksa. Secara umum, ketentuan tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Secara rinci, ketentuan tanam paksa terdapat pada Lembaran Negara tahun 1834 di nomor 22. B. Pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa terdiri dari 2, yaitu yang pertama, menurut ketentuan tanah pertanian, dan yang kedua, menurut ketentuan waktu. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum